Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Amariatul Hayati dengan NIM 24821110091 dari kelas Perbankan Syariah 4C. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan melakukan mini audit risiko terhadap salah satu produk perbankan syariah, yaitu Gadai Syariah atau yang dikenal dengan Akad. Nah, saya memilih produk ini karena Gadai Syariah merupakan salah satu layanan yang cukup sering digunakan oleh masyarakat, terutama ketika sedang membutuhkan dana yang cepat. Nah, selain itu, produk ini juga menarik karena memiliki mekanisme yang berbeda dengan sistem gadai konvensional, terutama dalam hal penerapan prinsip syariahnya. Yuk, kita produk review dulu. Apa sih gadai syariah itu? Gadai syariah adalah produk pembiayaan di mana nasabah memperoleh sejumlah dana dengan menjaminkan barang berharga seperti emas kepada pihak bank. Dalam praktiknya terdapat dua akad utama yang digunakan. Yang pertama adalah akad rahan, yaitu akad penyerahan barang sebagai jaminan atas utang. Kemudian yang kedua adalah akad ijarah, yaitu akad sewa atas jasa penyimpanan barang yang dilakukan oleh pihak bank. Perlu digarisbawahi nih teman-teman, bahwa dalam gadai syariah tidak terdapat bunga seperti pada sistem konvensional. Sebagai gantinya, bank hanya mengenakan biaya jasa penitipan atau penyimpanan barang. Secara sederhana, alur produk ini dimulai dari nasabah yang datang ke bank dan membawa barang yang akan digadaikan. Kemudian, pihak bank akan melakukan penilaian terhadap barang tersebut untuk menentukan nilai taksirnya. Setelah itu, bank akan memberikan dana kepada nasabah berdasarkan persentase tertentu dari nilai barang. Selanjutnya, dalam jangka waktu yang telah disepakati, nasabah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut serta biaya penitipan. Jika kewajiban tersebut dipenuhi, maka barang jaminan akan dikembalikan kepada nasabah. Namun, jika tidak, maka barang tersebut dapat dilelang oleh pihak bank. Risk mapping. Dalam mini audit ini, saya mengidentifikasikan beberapa risiko utama yang terdapat pada produk gadai syariah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu ada risiko kredit. Risiko kredit merupakan risiko yang muncul ketika nasabah tidak mampu atau tidak mau menebus kembali barang yang telah digadaikan. Nah, kondisi ini tuh bisa terjadi karena beberapa faktor, kayak misalnya penurunan pendapatan, kehilangan pekerjaan, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Nah, teman-teman, dampak dari risiko ini adalah barang jaminan harus dilelang oleh pihak bank. Tapi, kalau misalnya nanti hasil lelang itu nggak mencukupi untuk menutupi jumlah pembiayaan, maka bank berpotensi mengalami kerugian. Yang kedua, ada risiko pasar. Nah, risiko pasar berkaitan dengan fluktuasi nilai barang yang dijadikan jaminan, terutama emas yang harganya cenderung berubah-ubah. Kalau misalnya harga emas mengalami penurunan, maka nilai jaminan juga menurun. Hal ini tuh dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara nilai pembiayaan yang diberikan dengan nilai barang yang dijaminkan. Akibatnya, jika terjadi gagal bayar, hasil penjualan barang mungkin tidak mampu tuh menutupi seluruh kewajiban nasabah. Risiko yang ketiga, yaitu ada risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang timbul akibat kesalahan dalam proses internal bank. Contohnya adalah kesalahan dalam penilaian barang, kesalahan catat data, atau bahkan kelalaian dalam penyimpanan barang. Kalau misalnya nggak dikelola dengan baik, risiko ini tuh dapat menyebabkan kerugian finansial maupun menurunkan kepercayaan nasabah terhadap bank. Risiko yang keempat, yaitu risiko kepatuhan syariah. Nah, risiko kepatuhan syariah itu muncul kalau misalnya praktik dalam produk ini tuh nggak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, teman-teman. Sebagai contoh, kalau misalnya nih, biaya penitipan yang dikenakan itu terlalu tinggi dan gak wajar, maka hal tersebut tuh dapat mendekati unsur riba. Selain itu, akad yang tidak transparan juga dapat menjadi pelanggaran terhadap prinsip syariah. Jadi, risiko ini tuh sangat penting karena dapat mempengaruhi reputasi bank sebagai lembaga keuangan syariah. Risiko mitigasi risiko. Untuk mengurangi dan mengendalikan berbagai risiko yang tadi disebutkan, bank tuh perlu melakukan beberapa langkah mitigasi, teman-teman.
Nah, yang pertama ada untuk resiko kredit. Bank dapat menetapkan batas pembiayaan atau loan to value agar nilai pembiayaan tidak terlalu tinggi dibandingkan nilai jaminan. Kemudian yang kedua adalah untuk risiko pasar. Bank tuh perlu melakukan penilaian yang konservatif serta memperhatikan kemungkinan penurunan harga barang. Kemudian yang ketiga, untuk risiko operasional. Bank harus memiliki standar operasional yang prosedurnya jelas, seperti sistem penyimpanan yang aman, serta melakukan pelatihan kepada karyawan secara berkala. Nah, yang terakhir, untuk risiko kepatuhan syariah. Nah, yang ini tuh diperlukan pengawasan dari DPS agar seluruh proses dan akan tetap sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Nah, teman-teman, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan tadi, dapat disimpulkan nih, kalau misalnya produk gadai syariah tuh memiliki tingkat risiko yang relatif terkendali. Hal ini tuh dikarenakan adanya jaminan berupa barang berharga yang dapat mengurangi potensi kerugian bank. Tapi, pengelolaan risiko tetap harus dilakukan secara optimal, terutama dalam aspek operasional dan kepatuhan syariah. Secara keseluruhan, produk ini dapat dikatakan cukup sehat dan layak untuk digunakan sebagai salah satu solusi pembiayaan berbasis syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.